أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat fardu asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di sore hari ini kembali dipertemukan di tempat yang mulia, baitun min buyutillah, di antara rumah ibadah ataupun rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan, ditinggikan nama-nama Allah, disembah Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, menandakan tempat ini adalah tempat yang baik. Maka mudah-mudahan kita yang dikumpulkan di tempat ini juga masuk orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah, terlebih di hari Jumat, apalagi setelah salat asar, yang dikatakan oleh kebanyakan para ulama kita, waktu yang baik berdoa di hari Jumat itu adalah selepas atau setelah salat asar ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Nah, di hari Jumat ini ada waktu yang dirahasiakan oleh Allah. Kalau kita tepat berdoa di waktu itu, maka insyaallah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Ini hari-hari di mana kita akan kedatangan tamu yang agung, yakni bulan suci Ramadan. Tak terasa kita sudah di penghujung bulan Rajab. Tinggal berapa hari lagi maka kita masuk ke bulan Sya'ban. Nanti Sya'ban tak lama, tak terasa Jumat ke Jumat, kemudian bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka bulan Rajab syahrullah. Bulan Rajab ini dikatakan oleh Nabi bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita juga hendaknya memuliakan bulan ini. Kalau kita memuliakannya, maka insyaallah kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Rajab dikatakan syahruz zar'i, bulan kita menanam benih, bulan kita memperbanyak amal-amal ibadah kita. Jadi dimulainya di bulan Rajab. Masuk di bulan Sya'ban nanti syahrus saqi, bulan kita menyiram, memelihara, memupuk benih-benih kebaikan yang kita sudah lakukan di bulan Rajab. Karena begitu masuk bulan suci Ramadan, pada hakikatnya itu adalah waktu kita untuk memetik hasil dari yang kita tanam di bulan Rajab, apa yang kita pelihara di bulan Sya'ban.
Kalau tidak kita mulai dari bulan Rajab dengan menambah ibadah-ibadah kita, maka nanti hasilnya di bulan suci Ramadan kita akan kesusahan, kewalahan untuk memperbanyak amal ibadah. Kalaupun bisa, ya rata-rata biasanya di 10 pertama semangat, ya, masjid penuh jamaah tarawih. Tapi begitu semakin bertambahnya Ramadan, semakin maju pula saf salat berjamaah. Yang biasanya dari tengah maju ke depan, lalu tinggal satu saf di penghujung Ramadan. Kenapa? Ya begitu. Karena ibaratnya seorang atlet kalau ingin bertanding maka dia akan latihan. Jadi yang sudah latihan maksimal di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan nanti dia akan jadi pemenang. Tapi yang persiapannya minim, ya gugur di tengah jalan. Maka mudah-mudahan ini belum terlambat, masih ada bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban itu kata Nabi syahri. Bulan Sya'ban itu bulanku. Karena dalam riwayat kita temukan Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban juga. Beliau mengatakan ada bulan yang diabaikan banyak manusia, karena bulan ini berada di antara 2 bulan yang besar ataupun bulan yang diagung-agungkan. Dia berada di antara Rajab dan Ramadan. Rajab bulan haram, Ramadan ya bulan terbaik di antara bulan yang ada. Maka bulan Sya'ban juga jangan sampai kita lalaikan ataupun abaikan. Dan masuk bulan Ramadan nanti syahru ummati, kata Nabi, adalah bulannya umatku. Mudah-mudahan seperti doa yang sering kita panjatkan kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di antara target tujuan kita beribadah ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan kenikmatan yang kekal nanti di akhirat. Karena kalau tujuan kita beribadah hanya mengharapkan duniawi, itu keikhlasan yang paling rendah. Karena balasan yang kita inginkan adalah balasan yang fana, sementara, yang tidak kekal. Tapi bagaimana ketika yang kita harapkan adalah kehidupan akhirat yang kekal abadi di dalam surga Allah. Surga Allah ini tentu kenikmatan di dalamnya, kenikmatan yang tak pernah sama dengan kenikmatan yang kita rasakan di dunia. Karena kenikmatan di dalam surga itulah sebenarnya hakikatnya daripada kebahagiaan. Kita di dunia minum kalau haus, hilang rasa dahaga, senang kita. Tetapi di akhirat ketika kita minum, memang minuman itu kita nikmati sehingga memberikan kebahagiaan dalam diri kita. Artinya itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka disifatilah surga Allah itu kebahagiaan, kenikmatan di dalamnya, baik itu dipan tempat tidurnya, pakaian-pakaiannya, peralatannya, piringnya, gelasnya, buah-buahan, makanan, minuman, segala yang ada di dalam surga itu mala ainun ra'at, apa yang tak pernah nampak oleh mata kita. Ketika disebut di dalam surga ada inab, ada anggur, ya tak pernah sama dengan anggur yang kita beli, yang kita nikmati di dunia. Pisangnya, minumannya, ada khamar, bahkan ada kemudian susu, ada madu, tidak pernah sama yang kita lihat di kehidupan dunia. Maka di antara nikmat di dalam surga itu Rasulullah sebutkan, inna fil jannati ghurafun, di dalam surga itu ada ruangan-ruangan. Jadi surga sudah sebegitu hebatnya, sudah sebegitu nikmat yang ada di dalam surga. Turabuhu misk, debunya surga itu minyak wangi, minyak kasur. Maka di dalam surga ada ruangan-ruangan disebutkan
oleh Rasulullah, yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Ruangan-ruangan ini, kata Nabi, kalau dari luar nampak bagian dalamnya, kalau kita berada di dalam nampak bagian luarnya. Nah, bagaimana kira-kira ini membayangkan ruangan ini? Kalau kita ruangan dari luar nampak bagian dalam, mungkin kita bisa berpikir, oh dia kaca gitu ya, kelihatan. Tapi kalau kita di dalam nampak bagian luar, kita di dalam ini tak tahu bentuk ataupun tak nampak bangunan luar daripada musola kita ini. Tapi ruangan yang ada di dalam surga yang disebutkan oleh Nabi, yang kalau dari luar nampak bagian dalam, dari dalam nampak bagian luar, menunjukkan bahwasanya ruangan itu ruangan yang istimewa. Bagaimana hakikatnya? Pasti tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Nah, ini mungkin kalau ada yang kecenderungannya arsitek, boleh dipikir-pikir di gambar kira-kira bagaimana bentuk bangunan yang kalau di dalam nampak bagian luar, kalau di luar nampak bagian dalam bangunan tersebut atau ruangan tersebut. Maka mendengar berita ini, sahabat penasaran. Kalau disebutkan kan kenikmatan ataupun ada ruangan di dalam surga, maka sahabat penasaran. Sahabat bertanya, qalu liman ya Rasulullah? Untuk siapa ruangan-ruangan itu ya Rasulullah? Barangkali siapa tahu kita bisa menjadi penghuni ruangan tersebut. Nah, begitulah kira-kira pertanyaan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruangan yang luar biasa itu dipersiapkan oleh Allah untuk siapa? Untuk 3 golongan. Yang pertama, kata Nabi, liman aqabal kalama. Orang yang tutur katanya baik, orang yang ucapannya lemah lembut, tidak melukai, tidak menyakiti hati orang lain. Maknanya tentu diantaranya adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Maka banyak kita dapati riwayat bagaimana Rasulullah sangat mewanti-wanti kepada para sahabatnya untuk menjaga lisannya. Dalam suatu riwayat misalnya Rasulullah mengatakan, aktsaru ma yudkhilun nasa an-nara al-fam wal farj. Yang banyak menyeret manusia ke lembah neraka nantinya adalah mulutnya, lisannya, dan kemaluannya. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadapan sahabat sambil beliau setelah memegang lisan beliau, lidah beliau mengatakan, amsik alaika lisanak, jaga betul-betul lisan kalian. Maka kedepannya masuk nanti kita di bulan suci Ramadan, lisan ini juga adalah hal yang harus kita jaga. Kenapa? Karena banyak atau ada dosa-dosa dilakukan oleh lisan ini nanti akan mempengaruhi kualitas daripada puasa kita. Dalam suatu riwayat Rasulullah mengatakan, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 di antaranya yang bisa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Dia tidak makan, tidak minum, tapi melakukan 5 dosa ini, maka berkurang nilai pahalanya. Karena puasa ini yang langsung memberikan penilaian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzi bihi, kata Allah dalam hadis kursi, dan saya yang akan memberikan pahala puasa itu. Puasa itu milikku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kidbu, berdusta. Kalau berpuasa tapi berbohong, maka berkurang kualitas puasanya. Berpuasa tapi menggibah, berpuasa tapi mengadu domba, berpuasa tapi memberikan kesaksian palsu, itu mengurangi kualitas pahala seseorang. Maka berusaha kita menjaga lisan kita ini. Nah, zaman sekarang ini lisan bukan hanya ucapan lewat mulut, tapi ketikan lewat 2 jempol kita ini juga sudah masuk bagian daripada lisan kita. Karena sampai dibaca, nah itu maksudnya. Maka selain daripada apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis juga hendaknya
apa-apa yang mengandung makna ataupun memberikan kebaikan. Liman aqabal kalam. Dalam suatu riwayat bahkan dikatakan nanti di akhirat Allah memanggil hambanya. Misalnya kita dikumpulkan seperti ini, dipanggil Pak Imam misalnya. Dipanggil namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Lalu kemudian dia dipersilahkan untuk memilih, silahkan pilih bidadari surga, siapa mana di antaranya yang dikehendaki. Bagi siapa itu? Di antaranya orang yang lemah lembut dalam tutur katanya. Maknanya kata-katanya ya tidak menyinggung, tidak suka yang melukai ataupun mencaci, apalagi memaki ataupun merendahkan orang lain. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi orang yang bisa menempati ruangan yang luar biasa itu? Liman at'amat ta'am, yang memberi makan. Ya, memberi makan fakir miskin, anak yatim. Intinya adalah kemudian membantu orang lain ataupun memberikan kebutuhan, mencukupkan makan dan minumnya. Kita pernah bahas di beberapa pertemuan sebelumnya bahwasanya Nabi Ibrahim di antara sifat beliau adalah gemar memberi makan. Beliau sebelum makan siang keluar jalan. Ada enggak orang-orang di jalan yang belum makan, diajak ke rumah, dijadikan tamu, lalu kemudian dihidangkan makanan. Kan kadang kata dalam riwayat itu ya berjalan 1 kilo 2 kilo, karena di zaman itu tidak seramai zaman sekarang. Maka it'amut ta'am, memberi makan ini juga amalan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih nanti kalau kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, memberi bukaan kepada orang yang berpuasa. Besar pahalanya di sisi Allah. Kalau di Mesir tradisinya ada namanya Maidatur Rahman. Kalau bahasa kita hidangan Tuhan. Maidah itu artinya hidangan. Ar-Rahman nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di tepi jalan, di mana-mana gang itu ada meja, ada tenda-tendanya. Jadi siapapun yang ingin berbuka di situ silakan duduk di tempat tersebut. Nanti begitu datang waktunya berbuka maka akan dihidangkan makanan. Makanannya bukan makanan kaleng-kaleng. Makanannya menunya 2 saja. Kalau enggak ayam, daging. Karena orang Mesir ya makanannya itu ayam daging. Maka saya pernah satu bis dengan orang Mesir, dan duduk bersebelahan, dia tanya, dari mana? Dari Indonesia, saya bilang. Oh, ahsanun nas. Jadi maksudnya ahsanun nas itu orang Indonesia baik-baik, bagus-bagus. Kenapa? Karena bagi yang tahu, ya mereka mengenal Indonesia ini mayoritas penduduknya Muslim, negara terbesar. Tapi ada juga yang nggak tahu, tanya, Venda Indonesia, di mana Indonesia itu? Tadi dia tanya, orang Indonesia ini kalian tak makan daging, tak makan ayam. Kenapa? Saya bilang, kok kalian kecil-kecil fisiknya katanya. Saya badan seperti ini masih dibilang kecil di Mesir. Ya, karena orang Mesir memang diantara apanya fisiknya besar. Kami kalau musim panas naik angkutan umum, naik bis penuh itu kalau ke kampus, ya transport sedikit bisnya yang mengarah ke kampus itu. Jadi kalau sudah musim panas bergelantungan, udah kita dibawa ke orang Mesir. Maka it'amut ta'am, memberi makan. Ini orang Mesir berlomba-lomba menyiapkan makanan di tepi jalan untuk orang yang berpuasa. Maka mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang insya Allah ada kelapangan rezeki, membantu memberikan makan kepada saudara kita yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga kata Nabi, liman shalla bil laili wan nasu niyam, yang salat di malam hari ketika orang banyak terlelap dalam tidurnya. Nah, ini yang butuh juhud, butuh kesungguhan, butuh perjuangan, karena namanya sendiri adalah tahajud. Tahajud ini artinya salat yang dilakukan setelah bangun
bangun tidur. Salat tahajud didahului dengan tidur. Bisa kita tidurnya jam 9, jam 10, nanti jam 1 bangun, atau jam 2, jam 3, dan seterusnya, sampai batas akhirnya masuknya waktu salat subuh, salat fajar. Mudah-mudahan kita bisa diantaranya melakukan 3 hal ini, berlemah lembut, memperhatikan tutur kata kita. Lisanul jahil, dalam pepatah Arab dikatakan, lidahnya orang-orang yang jahil, fi famihi, di mulutnya. Maknanya apa yang diucapkan, ya langsung diucapkan saja. Dia tak dipikirnya, kira-kira kata-katanya ini baik atau tidak. Walisanul aqili fi qalbihi, tapi lidahnya orang-orang yang pintar, orang yang cerdas, itu ada di dalam hatinya. Maknanya ditimbang-timbang dulu dengan hatinya. Ini kata-kata bermanfaat baik atau tidak. Kalau tidak, maka diam saja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan di sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik dan mengikutinya dengan amal terbaik pula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah, ya Allah karunia kami surgamu, wa na'udzubika min sakhatika wa nar, kami berlindung kepadamu dari murka dan api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.